What's wrong? Halo guys, kembali lagi bersama saya di MVT21. So di video kali ini kita akan melanjutkan series Cabinet of Curiosities episode yang ke-6 berjudul entahlah, saya lupa judulnya. Pokok ini tuh episode ke-6. Silahkan kalian cek sendiri, oke? Tanpa banyak cincong di awal. So mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Kisah ini dimulai dengan dua orang anak kembar bernama Walter dan satu lagi saudara perempuannya bernama Everly yang saat itu sangat pucat karena sedang sakit parah. Everly sangat ketakutan dan sering membicarakan tentang hantu yang akan mendatanginya. Lalu ketika Walter memegang tangan dia supaya tenang, saat itu juga dia meninggal dunia. Lalu lama setelah saudaranya meninggal, tiba-tiba ada sebuah petir dan angin besar masuk ke jendela membuat suasana seketika langsung gelap. Walter melihat roh Everly berada di hadapannya dan dia tampak kebingungan kalau dirinya itu sudah meninggal. Namun tak lama kemudian dia mendengar suara aneh dan tiba-tiba dia itu ditarik oleh sesuatu ke dalam sebuah portal menuju ke dunia lain. Good evening, people of Boston. Sejak saat itu Walter percaya bahwa dimensi lain itu ada dan mencari cara untuk menyelamatkan saudaranya yang terjebak di sana. Bertahun-tahun kemudian Walter sudah menjadi dewasa, namun sampai sekarang dia belum bisa menemukan cara untuk bisa pergi ke dimensi lain. Waktu itu dia mengunjungi sebuah pameran untuk melihat sebuah pertunjukan yang katanya bisa melintasi jembatan antara dua dunia. Namanya adalah Madame Levin. Madame Levin menunjukkan aksinya di mana saat itu sesuatu terjadi saat sedang ritual dan orang-orang mempercayainya sampai mereka ketakutan termasuk Walter juga. Saat acaranya selesai, Walter langsung lari ke belakang panggung untuk meminta bantuan kepada Madame Levin supaya dia bisa bertemu dengan Everly saudaranya. Namun ketika dia sampai di sana, Walter dibuat kecewa karena semua pertunjukan yang dia perlihatkan tadi hanyalah sebuah tipuan belaka. Goddamn turbans. I've seen it. Walter itu bekerja di sebuah himpunan spiritualis di mana tugasnya untuk meneliti sesuatu yang berbau mistis. The spiritualist society barely pays anymore. Saat itu tak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan seorang pelukis, ditambah dia bisa menerawang tentang masa depan dan melukisnya di kanvasnya. Suatu malam tak sengaja dia mendengar sebuah percakapan antara dua orang pria yang membicarakan tentang dimensi lain. Karena penasaran, Walter pun ingin tahu lebih lanjut mengenai obrolan tersebut. Dari sana seorang pria lalu membawa Walter ke sebuah tempat di mana di sana dia diberi sebuah tawaran untuk bisa pergi ke dimensi lain walaupun harus membayar. Pria misterius ini menawarkan sebuah saripati bunga kaktus yang dipercaya bisa membawanya ke dimensi lain. Namun dengan syarat saat di sana nanti Walter tidak boleh menimbulkan efek kriat atau masalah apapun. Tidak tanggung-tanggung Walter pun meminum saripati tersebut dan setelahnya dia pun mulai tidak sadarkan diri dan langsung pingsan. Bangun-bangun dia tidak melihat siapapun, hanya ada sebuah lorong yang menuju ke sebuah hutan. Lalu Walter memasuki lorong itu yang tembus ke sebuah hutan sambil ditarik oleh sesuatu seperti akar pohon. Ada banyak roh yang tinggal di hutan itu, termasuk saudaranya Walter yaitu Everly. Walter berhasil menemukan saudaranya dan dia tidak menua sama sekali. Namun tak lama kemudian tiba-tiba tangannya ditarik oleh akar yang tadi dari belakang dan langsung bangun. Dia menceritakan tentang kejadian itu kepada Frank temannya bahwa dia melihat Everly di dimensi lain. Akan tetapi Frank tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Walter dan menganggapnya dia tidak waras. Kemudian Walter kembali ke tempat itu dan membeli cairan itu lagi untuk diminum supaya bertemu lagi dengan saudaranya.
Untuk yang kedua kalinya Walter berhasil menemukan Everly di sana, namun tak lama dia pun ditarik lagi oleh akar itu sambil menarik tangan Everly supaya ikut dengannya. Sayangnya Walter keburu ditarik dan hanya membawa sepotong kain miliknya, tapi ada yang aneh, ketika dia bangun, Walter membawa kain Everly yang ikut terbawa ke dunianya, yang berarti ada harapan Everly bisa kembali lagi nih ke dunia manusia. I realize that now. If I hadn't... Walter kemudian mencari informasi tentang dimensi lain dan menemukan sebuah buku milik Kezia Mason, gimana dulunya dia adalah tabib yang bisa masuk ke dimensi lain dengan sebuah ritual. Ceritanya dia diadili karena praktek sihir dan digantung di pohon di dekat rumahnya, dan sampai sekarang jasadnya tidak pernah ditemukan. Kemudian Walter menyiapkan beberapa barang untuk menyelidiki rumah Kezia. Dia memesan kamar yang paling murah, di mana di kamar itu dulu pernah ditempati oleh Kezia sendiri. Di kamar itu terlihat menakutkan, gelap dan lembab. Ada tikus yang bentuk mukanya aneh yang belum disadari oleh Walter. Fuck me. There's a painter living here, right? Saat melihat-lihat sekeliling rumah itu, sekeliling kamar itu, Walter menemukan sebuah ukiran dinding yang dipercaya bahwa itu adalah kunci untuk pergi ke dimensi lain. Ketika sedang tidur, Walter tidak bisa bergerak sama sekali. Tiba-tiba dari arah samping, ada sebuah sosok menakutkan yang mendekati Walter. Tak lama tikus itu pun mulai keluar dan menghampiri Walter, dan anehnya tikus itu bisa berbicara seperti manusia. Dia mengobrol dengan makhluk itu, dan dari obrolan itu mereka membicarakan bahwa Walter ini adalah orang yang tepat untuk membebaskan mereka karena dia kembar. Untungnya ternyata semua itu hanya mimpi. Walter kemudian melihat sebuah retakan yang jatuh di lantai, di mana itu berasal dari lukisan dinding, dan dia menyatukannya dari gambar itu. Walter tahu bahwa kunci untuk masuk ke dimensi lainnya itu anak kembar. Ia kemudian membeli lagi saripati itu untuk dia minum supaya bertemu lagi dengan Everly. Namun tanpa dia sadari, keputusannya itu telah membuat masalah. Dia telah membuka portal menuju dimensi lain. Walter langsung masuk dan menemui Everly, namun saat itu juga Everly menyuruh Walter untuk segera pergi dari sana karena dia tahu bahwa dia itu diikuti oleh sesuatu, dan secara tidak sadar Walter sudah menciptakan efek teriak yang sebelumnya sudah diperingatkan. Makhluk itu adalah Kezia yang sempat kita bicarakan di awal tadi, dan Kezia hanya bisa bebas dengan bantuan Walter karena dia itu anak kembar. Kezia mengejar Walter dan saudaranya, dan mereka hanya bisa lari bersembunyi supaya tidak tertangkap. Kejar-kejaran itu berhasil, di mana Walter berhasil ditangkap, tapi untungnya dia diselamatkan lagi oleh Everly dan segera masuk ke dimensi manusia. Mereka akhirnya berhasil lolos. Everly terpaksa masuk ke dunia manusia dan dia kembali hidup bersama Walter. Namun Everly merasa ada yang salah karena tidak mungkin bagi roh orang meninggal bisa kembali hidup. Kemudian mereka melihat sebuah lubang tikus, dan ternyata benar kalau tikus yang mengejarnya adalah nyata, men. Confiscate me, boy! Keduanya kemudian pergi menemui seseorang yang juga tinggal di sana untuk meminta tolong. Dia adalah si pelukis yang mengetahui tentang masa depan dan dunia arwah. Dia tahu kalau Walter sudah bermain-main dengan penelitian Kezia sambil menunjukkan lukisannya. Namun dia juga kaget ketika melihat Everly harusnya tidak ada di dunia manusia, karena si pelukis itu ternyata pernah meramalkan tentang Everly dan Walter. Dia bilang Everly dan Kezia itu berada dalam satu lingkaran. Apabila orang mati ingin hidup, maka yang hidup harus mati. Itu berarti Walter akan dikorbankan. Seperti itu. Greetings, Walter. Pelukis itu bilang bahwa lukisannya tidak pernah salah. Kezia akan mengorbankan Walter sebelum fajar tiba. Myself and the other. Just step back. See?
Namun tiba-tiba Everly menghilang karena dia tidak mau Walter dikorbankan. Mereka kemudian pergi ke seorang biarawati untuk meminta bantuan. Awalnya dia tidak mau membantu untuk mengusir roh jahat Kezia, namun setelah dibujuk lagi, akhirnya suster mau membantu mereka. Walter menelpon Frank supaya mau membantunya. Tak lama kemudian roh Kezia datang dan berusaha masuk ke gereja itu. Karena gereja tempat suci, dia tidak bisa masuk. Kezia mencari cara lain. Dia berhasil membuat serpihan kaca dan mengenai suster sehingga dia pun tidak sadarkan diri. Dia memanggil Walter dan menariknya dari luar dan akhirnya berhasil membawa Walter kembali ke rumahnya. Di sana Walter akan dieksekusi. Untungnya Everly tiba-tiba datang dan berhasil melenyapkannya. Namun dengan lenyapnya Kezia, Everly memilih untuk pergi kembali ke alamnya. Merasa kehilangan untuk yang kedua kalinya, Walter terpuruk, kemudian tikus itu menghampiri Walter dan melakukan sesuatu kepadanya. Scene kemudian beralih pada Walter di mana saat itu dia sedang tidak sadarkan diri ditemani oleh si pelukis dan Frank. Frank melihat ada hal yang tidak beres pada kamar Walter yang lembab. Dia dan si pelukis pun mengeceknya dan kalian tahu apa yang mereka temukan di loteng itu? Mereka menemukan sebuah kerangka Kezia yang selama ini menghilang dan kerangka tikus aneh itu yang ternyata si tikus itu sudah lama mati di bawah. Walter sudah sadar namun dia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Mendengar Walter teriak-teriak, keduanya turun kembali menghampiri Walter. Namun setelah itu apa yang terjadi? Walter akhirnya meninggal dan tak lama kemudian dari dalam tubuhnya tikus itu pun muncul. Kini jasad fisik tikus itu menghilang. Itu berarti tikus aneh tadi kembali hidup dan berhasil mengorbankan Walter. Ternyata benar lukisan si pelukis tadi tidak pernah bohong. Walter berhasil dikorbankan sebelum fajar tiba. Kalau sudah begini mereka pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa dan meninggalkan mayat Walter di sana. Di akhir cerita tikus itu kembali dan masuk ke dalam tubuh Walter. Dia menggunakan dan mengendalikan raga Walter untuk hidup merasakan seperti manusia. Dia akan menggunakan semau dia sebelum jasadnya membusuk. And anyway, film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tunggu episode selanjutnya. Bye-bye. Start kissing, I found